Ya, nah untuk fiturnya, untuk produk scanning ini, kita menggunakan tools yang sudah tersedia ya. Nah, vulnerability scanning sendiri sebetulnya adalah cara untuk melakukan pencarian terhadap kerentanan ya. Nah, vulnerability scanning itu ada dua cara. Ada yang menggunakan tool otomatis dan ada yang menggunakan tools manual. Kali ini kita akan menggunakan tools manual. Nah, ini installernya ini bisa di-download di sini ya. Namanya ini Zap, namanya ini Zap ya, Zap Vulnerability Assessor ya. Nah, ini saya sudah download. Kita coba install dulu. Coba download dulu ya. Ini install seperti biasa. Ini muncul ya tampilannya ya. Ada, Pak. Muncul, Pak. Ini sudah berhasil diinstal. Kita buka saja langsung. Nah, ini ya kita buka hasilnya. Belum keluar ya. Oh, ini sudah. Nah, ini saat buka ini agak lama. Dia harus inisialisasi beberapa koneksi dulu. Nah, ini kita bisa close dulu aja. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Ada yang menggunakan, sorry, ada yang automated scan, ada yang manualnya. Nah, kita pilih yang automated dulu. Kalau yang manual tuh nanti ada pembelajaran lebih lanjut ya. Nah, automated scan itu adalah metode untuk melakukan scanning secara otomatis tanpa kita menambahkan parameter-parameter tertentu, hanya tinggal memasukkan targetnya saja. Nah, kita masuk saja automated ya. Kita pilih URL-nya. Ini sebagai contoh ya. Nanti kalian tentukan sendiri URL-nya. Nanti kita bisa langsung melakukan attack ya. Nanti kita lihat hasilnya, kita coba untuk melakukan attack. Salah. Bentar. Kita coba website apa ya? Unix aja lah. Kalau liter aja, liter. Nah, untuk melakukan vulnerability scanning ini harus hati-hati karena di beberapa tempat itu tindakan vulnerability scanning itu terhadap site yang bukan milik kita adalah perbuatan pidana ya. Nah, kita cari-cari aja situs-situs yang memang longgar ya. Ya, salah satunya aplikasinya Uninus ya. Nah, ini prosesnya sedang berjalan ya. Ini bisa dilihat. Nanti akan muncul, ini kan proses scanningnya. Nanti akan muncul di alert ya. Nah, ini biasanya itu ada beberapa jenis alert ya. Ada yang high, ada yang medium, ada yang info atau low. Nah, ini tuh yang warna orange itu jenis severity medium. Kalau yang critical itu biasanya merah warnanya. Kalau yang kuning ini medium ya. Kalau yang oranye ini high. Kalau yang biru ini biasanya low atau information sifatnya. Nanti kita akan bahas satu persatu secara singkat.
Nah, kita bahas sedikit-sedikit ya. Ini muncul nggak ini hasil ininya, alertnya? Muncul, Pak. Muncul. Nah, ini contohnya. Yang pertama ini anti CRS, CSRF token ya. Di sini ada penjelasannya. Nih, di sebelah kanan ini ada penjelasannya. No anti CRF token, bla bla bla. Nanti ada kemungkinan akan terjadi serangan CRF token yang apa CSRF token, di mana dia akan menargetkan tujuan dari serangan tersebut dan memberikan request terhadap tujuannya tanpa adanya autentikasi atau verifikasi dari servernya. Udah dikunci kok? Kemudian yang kedua adalah content security policy. Ini tidak diset. Content security policy ini lebih kepada membahas bagaimana security header terhadap sebuah aplikasi web ya. Jadi di sini security headernya di dalam website tersebut tidak ditanamkan, jadi tidak ada sama sekali. Nah, salah satu fungsinya itu nanti mengamankan konten-konten yang ada di dalam aset-asetnya seperti JavaScript, CSS, dan seterusnya. Kalau misalnya CSRF-nya apa content security-nya itu tidak diaktifkan, nanti bisa jadi disisipkan. Ada CSS, CSS atau JS yang tidak seharusnya bisa disisipkan dan bisa berjalan. Kemudian domain cross domain misconfiguration. Nah, ini tuh ada yang disebut dengan CORS, di mana kerentanan ini nanti menyebabkan adanya kemungkinan situs orang lain atau domain orang lain yang melakukan proxy ke dalam aplikasinya Uninus ini bisa diklaim. Contohnya gini. Saya punya saya punya sebuah server namanya litera.iqmal.co.id misalnya. Tapi si konten saya ini, si domain saya ini diarahkan ke Uninus. Jadi ketika ketika domain yang dibuka itu adalah domain saya, tapi di dalamnya itu ternyata isinya adalah aplikasi Uninus, itu diperbolehkan kalau tidak diaktifkan course-nya ini. Nah, makanya ini bisa sangat membahayakan untuk tujuan scamming atau penipuan ya. Jadi nanti ada situs-situs yang mengatasnamakan Uninus dengan domain asli Uninus. Jadi ada yang mencuri konten lah istilahnya. Ini lumayan fatal juga. Kemudian ada missing anti clickjacking ya. Nah, clickjacking ini di mana nanti akan ada serangan yang namanya clickjacking ya. Clickjacking attack itu nanti ada satu satu atau dua halaman yang diarahkan ke halaman yang lain. Yang halaman yang lain tersebut biasanya adalah halaman yang dituju oleh atau yang diarahkan oleh attacker ya. Kemudian referrer exposure session ya. Nah, ini ternyata ada bagian dari session di dalam aplikasi ini yang tidak ditutup sehingga nanti sessionnya ini bisa di-copy dan digunakan ke komputer yang lain. Artinya session yang ada digunakan pada saat login ini tidak ditutup dengan sempurna. Kemungkinan nanti pada saat kalau nanti kalau nanti session cookie yang ada di browsernya bisa di-copy, itu nanti orang lain bisa melogin atas nama kita gitu. Kemudian ada session ID wherever you write ya. Ini tidak terlalu penting karena ini hanya mencakup tentang log ya. Kemudian ada vulnerability di dalam isi konten dari JavaScript-nya. Di sini ada library JavaScript, ada jQuery 1.44. Ini sudah jelas vulnerable, dibuktikan dari beberapa kodifikasi CVE di bawah ini. Di sini ada tiga kode CVE menunjukkan bahwa versi JavaScript yang digunakan ini sudah tidak layak digunakan atau harus di-upgrade. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang bawahnya ini sifatnya adalah medium. Biasanya kerentanan yang sifatnya medium itu tidak akan secara langsung menyebabkan terjadinya serangan, keberhasilan terjadinya serangan atau defacement. Tapi yang sifatnya high sampai dengan kritikal itu biasanya yang menjadi pintu masuk utama. Sedangkan yang bawah ini yang sifatnya low atau informational gitu ya. Nah, ini yang biru ini low ya atau informational.
Ini biasanya adalah informasi-informasi yang tidak seharusnya dimunculkan di dalam suatu aplikasi, tapi dimunculkan. Nah, informasi-informasi kecil ini menjadi petunjuk-petunjuk bagi penyerang atau attacker dalam melakukan serangan. Sebaiknya memang sesedikit mungkin informasi-informasi seperti ini dimunculkan. Nah, ini kurang lebih demikian dari gambaran penggunaan tools maupun apa istilahnya tuh penjelasan tentang vulnerability yang biasanya muncul. Nah, sebetulnya kalau ada halaman yang secara terbuka mengandung kerentanan yang kritikal seperti SQL injection ya atau cross-site scripting ini akan muncul di sini warnanya merah. Biasanya muncul secara otomatis di sini. Tapi yang untuk yang kritikalnya tidak ada, kelihatannya tidak ada. Sebenarnya kita kan tadi menggunakan automated scan ya. Tapi kalau kita bisa menggunakan manual scan di mana kita sudah tahu targetnya, URL-URL mana, metodenya apa untuk melakukan serangan tersebut, itu bisa lebih efektif sebenarnya. Tapi cara cepat biasanya kita melakukan automated scan. Jadi kita tinggal klik scan aja, biar nanti secara otomatis sistem tester ini yang akan bekerja. Demikian, ada pertanyaan? Ada yang boleh tanyakan? Silahkan dicoba ya penggunaan toolsnya masing-masing. Nanti diskusikan dengan saya apabila ada kendala ataupun pertanyaan di dalam WhatsApp. Kalau sudah ada pertanyaan, Baik, Pak. saya akhiri diskusi singkat hari ini. Silahkan nanti dilanjutkan secara asinkron ya di WhatsApp, di grup ya. Silahkan ditanyakan. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Akhirul Baik, kalam. Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum.